Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Review Rencana Tata Ruang Studi Kasus Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dalam Perspektif Perencanaan Wilayah. Dengan dosen pengampu Bu Nela Agustin dan Bu Ferliana Agustina. Anggota kelompok seperti yang ada di layar. Dengan 7 outline pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, kedua isu strategis, 3 mata sanding, 4 review dokumen rencana pembangunan, kelima ada review hasil penilaian kesesuaian, dan terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya itu bab 1 pendahuluan. Namanya itu latar belakang dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar pelaku, maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha diperlukan pengaturan penataan ruang. Berdasarkan data RW Provinsi Banten tahun 2023 sampai 2043 terdapat 3 pembagian WKP. RTW Kabupaten Lebak berjangka 20 tahun mulai dari tahun 2014 sampai 2034. RTRW ini dapat ditinjau kembali sebelum jangka 5 tahun. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan RTRW dengan kondisi existing satu wilayah untuk mengkaji kelayakan dan sinkronisasi antara tujuan, kebijakan, dan strategi dengan pengembangan pemanfaatan ruangnya. Next. Hanya itu tujuan dan sasaran. Adapun tujuannya yaitu untuk menelaah dan mereview rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lebak dalam perspektif perencanaan wilayah. Sasarannya yaitu mengidentifikasi isu strategis wilayah, mengidentifikasi konsep dan teori pengembangan wilayah pada RT RW Kabupaten Lebak, mengidentifikasi kesesuaian dan keterkaitan antar rencana pembangunan Kabupaten Lebak. Kemudian itu gambaran umum wilayah. Kabupaten Lebak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Banten yang terdiri atas 28 kecamatan yang dibagi lagi atas 340 desa dan 5 kelurahan. Batas wilayah administrasinya itu sebelah utara Kabupaten Serang dan Kabupaten Tenggarang, sebelah timur Provinsi Jawa Barat, sebelah selatan Samudra Hindia, sebelah barat Kabupaten Pandeglang. Selanjutnya bab 2 yaitu isu strategis wilayah. Yang pertama dari aspek spasial dan keuangan mempunyai 2 isu pengembangan kota baru Maja, dan yang selanjutnya ada alih fungsi lahan pertanian yang menyimpulkan isu strategisnya yaitu terjadinya alih fungsi lahan yang masif akibat dari meningkatnya pertumbuhan penduduk dan belum optimalnya kebijakan tata ruang di Kabupaten Lebak. Selanjutnya yaitu isu strategis aspek pesisir lingkungan, yaitu yang pertama sering terjadinya bencana banjir dan longsor di Kabupaten Lebak yang terjadi pada tahun 2015 sampai 2024 secara berkala di beberapa kecamatan. Yang kedua yaitu terjadinya kebakaran hutan akibat pembakaran lahan yang semakin masif. Dari dua isu tersebut dapat disimpulkan bahwa turunnya kualitas lingkungan hidup yang disebabkan oleh sering terjadinya bencana dan belum optimalnya tindakan pelestarian lingkungan di Kabupaten Lebak. Next. Selanjutnya aspek infrastruktur yang dimana persebaran jaringan internet tidak merata, yang dimana terdapat 52 wilayah yang tidak terjangkau internet di pedalaman Kabupaten Lebak yang menyebabkan sulitnya akses internet. Selanjutnya ialah jalan rusak, yang dimana terdapat beberapa jalan nasional yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia dan banyak jalan rusak di daerah pedalaman Kabupaten Lebak yang menyebabkan sulitnya jalan aksesibilitas terhadap fasilitas dasar. Dan yang ketiga ialah krisis air bersih, di mana Kabupaten Lebak di Banten mengalami krisis air bersih yang mulanya 18 kecamatan kini menjadi 27 kecamatan. Dari ketiga isu tersebut dapat disimpulkan bahwasanya belum optimalnya sarana dan prasarana dasar di di Kabupaten Lebak untuk menunjang pembangunan dan pemerataan infrastruktur dasar di Kabupaten Lebak. Next, selanjutnya ialah aspek sosial dan kependudukan. Yang pertama ialah sebagian besar penduduk Kabupaten Lebak berentang usia anak-anak hingga usia muda dengan rentang usia 0 sampai dengan 34 tahun sebesar 60,14%. Selanjutnya yang kedua ialah peningkatan kualitas data fakir miskin, data kepesertaan jaminan sosial atau penerima bantuan iuran, data PPKS dan PSKS melalui verifikasi dan validasi data berkala. Yang ketiga, garis kemiskinan di Kabupaten Lebak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Dan yang keempat ialah tingkat kekerasan terhadap anak di Kabupaten Lebak mencapai 85%. Dari keempat isu dapat disimpulkan bahwasanya perlu ada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lebak. Selanjutnya itu aspek sosial ekonomi.
SOP sosial ekonomi dari Kabupaten Lebak itu pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, tetapi tahun 2020 mengalami penurunan. Kemudian PDB per kapita menurut lapangan usaha yaitu bahwasanya Kabupaten Lebak ini didominasi pertanian, kehutanan, dan perikanan. Terdapat 3 isu dari aspek sosial ekonomi yaitu pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan, tetapi tahun 2020 mengalami penurunan. Kemudian tingginya tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Lebak merupakan 3 tertinggi di Provinsi Banten. Jadi dapat disimpulkan belum optimalnya kesejahteraan masyarakat dalam menunjang pembangunan ekonomi dan sosial di Kabupaten Lebak. Selanjutnya, untuk aspek kelembagaan dan pembiayaan, untuk isu yang pertama ada alokasi dana desa belum dibayarkan, sehingga perangkat desa di Kabupaten Lebak harus berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemudian untuk isu yang kedua ada tingginya jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, sehingga diperlukannya peningkatan kualitas manajemen pelayanan sosial yang diupayakan melalui pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat serta penguatan kelembagaan lokal. Sehingga didapat isu strategisnya adalah diperlukannya peningkatan upaya terpadu dan juga berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas manajemen pelayanan sosial dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Lebak. Selanjutnya yaitu bab 3 matrix sending dokumen rencana spasial dan aspasial. Next. Pada matrix sending ini kami membandingkan 6 dokumen yaitu RTRWN, RPJMN, RTR Pulau Jawa dan Bali, RTRWN Provinsi Banten, RPJMD Provinsi Banten, dan RTRW Kabupaten Lebak. Berdasarkan RWN, perwujudan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah. Dengan berdasarkan RPJMN, tujuannya yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sedangkan menurut RTR Pulau Jawa dan Bali, Indonesia maksudnya Provinsi Banten diperuntukkan sebagai lumbung pangan utama nasional dengan pusat perekonomian nasional yang berbasis individual serta perdagangan jasa, serta beberapa pengendalian dan peningkatan pusat-pusat perdagangan dan konektivitas Pulau Jawa dan Bali. Selanjutnya yaitu RT/RW Provinsi Banten mewujudkan penataan ruang wilayah Provinsi Banten sebagai simpul penyebaran primer nasional sampai internasional yang strategis, aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Selanjutnya yaitu RPJMD Provinsi Banten yang menunjukkan bahwa Banten yang maju, mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan berakhlakul karimah dengan beberapa misi yaitu menciptakan good governance, pembangunan, dan meningkatkan kualitas infrastruktur, serta beberapa peningkatan akses dan pemerataan pelayanan yang berkualitas. Sedangkan berdasarkan RT/RW Kabupaten Lebak, penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan wilayah yang berdaya saing tinggi berkelanjutan berdasarkan pertanian, perkebunan, pariwisata, dan pertambangan. Next. Selanjutnya, berdasarkan kebijakan, menurut dokumen RT/RWN, di struktur ruangnya adalah peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki. Kemudian, berdasarkan RPJMN tahun 2020-2024, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, serta mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Kemudian, berdasarkan dokumen RTR Pulau Jawa dan Bali, mempertahankan lahan pertanian untuk tanaman pangan, termasuk lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengembangan dan mempertahankan jaringan prasarana sumber daya air untuk meningkatkan luasan lahan pertanian untuk tanaman pangan. Kemudian untuk struktur ruang dari dokumen RT/RW Provinsi Banten 2023-2043, yang pertama ada peningkatan kualitas fungsi-fungsi pelayanan pada pusat-pusat pelayanan dalam daerah, serta peningkatan akses pusat-pusat pelayanan dalam pusat-pusat permukiman di wilayah Provinsi Banten. Selanjutnya untuk dokumen RPJMD Provinsi Banten 2017-2022, ada perwujudan rencana struktur ruang, yaitu meliputi perwujudan pusat kegiatan dan juga perwujudan sistem jaringan sarana prasarana kabupaten. Next. Selanjutnya yaitu berdasarkan kebijakan dapat diketahui bahwa RTRWN menyebutkan bahwa pengembangan pola ruang berdasarkan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung, budidaya, serta kawasan strategis nasional. Sedangkan berdasarkan RPJMN, peruntukan Provinsi Banten yaitu diperuntukkan sebagai pemulihan 4 daerah aliran sungai, sentra produksi pangan, sentra produksi perikanan, budidaya, dan garam, serta pemerataan pelayanan dasar. Sedangkan berdasarkan RT/RW Provinsi Banten menyebutkan bahwa pengembangan pola ruang dan kawasan lindung didukung oleh peningkatan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya, pemeliharaan dan perwujudan kelestarian lingkungan hidup, serta penguatan pengolahan struktur sumber kawasan konservasi laut, serta pencegahan dampak negatif dari pola ruang tersebut. Selanjutnya yaitu RTW Kabupaten Lebak 2014-2034 menyebutkan bahwa rencana pola ruang kawasan lindung yaitu memberikan perlindungan kawasan bawahannya, perlindungan setempat,
kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, serta kawasan rawan bencana alam. Di sini terdapat 2 dokumen yang tidak ditemukan mengenai kebijakan yang langsung mengatur Kabupaten Banten, yaitu RTR Pulau Jawa sampai Bali, serta RPJMD Provinsi Banten 2017 sampai 2022. Next. Selanjutnya, berdasarkan RT/RW Provinsi Banten, berdasarkan kebijakannya, pola ruang kawasan budidaya yaitu yang pertama peningkatan produktivitas kawasan budidaya melalui pemanfaatan lahan yang tidak atau kurang produktif, perlindungan pertanian pangan, dan juga pengembangan hutan produksi. Kemudian di RT/RW Kabupaten Lebak 2014 sampai dengan 2034, pola ruang kawasan budidayanya meliputi kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan pertanian, dan juga kawasan peruntukan perikanan serta lainnya. Kemudian ada 3 dokumen yang tidak ditemukan terkait kebijakannya. Next. Selanjutnya yaitu review dokumen rencana pembangunan. Next. Kemudian untuk terkait konsep pengembangan wilayah, RTL Kabupaten Lebak mengkombinasikan berbagai pendekatan pengembangan wilayah. Namun konsep yang diterapkan lebih mengarah pada pengembangan wilayah dari atas atau from above, di mana konsep ini berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun konsep ini juga memiliki beberapa kelemahan sehingga perlu bagi pemerintah untuk mempertimbangkan dampak negatif dari konsep ini. Selanjutnya untuk pengembangan wilayah dari atas from above itu RTL Kabupaten Lebak menitik beratkan pengembangan beberapa kawasan sebagai pusat pertumbuhan atau growth seperti Rangkas Bitung, Baya, dan Malingping. Kemudian untuk pengembangan infrastruktur, industri, dan jasa di pusat pertumbuhan diharapkan dapat menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Next. Kemudian untuk teori pertumbuhan yang digunakan, yang pertama ada growth pole theory, di mana berdasarkan RT Kabupaten Lebak, kabupaten ini mengembangkan kawasan industri dan pariwisata yang terintegrasi untuk mendorong pertumbuhan di seluruh wilayah. Kemudian untuk teori yang kedua yaitu interaksi inti pinggiran, di mana pada RTW Kabupaten Lebak yaitu pengembangan wilayah yang digunakan melalui penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi, serta pengembangan ekonomi lokal melalui program pemberdayaan UMKM dan desa wisata. Kemudian untuk teori yang terakhir ada hierarki kota-kota, di mana berdasarkan RT/RW Kabupaten Lebak, pengembangan kota-kota di Kabupaten Lebak mempertimbangkan fungsinya dalam hierarki seperti kota Rangkas Bitung sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi, kota-kota kecamatan sebagai pusat pelayanan publik dan pengembangan ekonomi lokal, serta desa sebagai wilayah pengembangan potensi agrowisata dan ekowisata. Next. Selanjutnya ada review penilaian kesesuaian dokumen rencana pembangunan. Next. Berikut adalah hasil penilaian kesesuaian. Terdapat 6 arahan kebijakan. Yang pertama ada arahan tujuan kebijakan dan strategi. Di sini indikatornya sesuai karena jumlah tujuan kebijakan dan strategi yang secara langsung mendukung visi dan misi RPJMD atau RTRW. Yang kedua ada arahan sistem pusat. Di sini juga sesuai karena konsistensi antara arahan ini dengan peraturan kebijakan pusat sangat relevan. Yang ketiga ada arahan struktur ruang. Indikatornya cukup sesuai karena ada beberapa ketidaksesuaian, tetapi masih ada kesesuaian yang cukup dengan kondisi aktual struktur ruang. Yang keempat ada arahan pola ruang juga cukup sesuai karena ada beberapa ketidaksesuaian, tetapi masih ada kesesuaian yang cukup dengan kebutuhan atau aspirasi masyarakat setempat. Yang kelima ada arahan pemanfaatan ruang juga cukup sesuai karena ada beberapa ketidaksesuaian, tetapi masih ada rekomendasi yang cukup sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. Yang terakhir ada arahan spasial kebijakan, indikatornya sesuai karena kesesuaian antara arahan ini dengan kebijakan spasial sudah ada, seperti pengaturan distribusi ruang secara geografis. Selanjutnya kesimpulan. Konsep pengembangan wilayah di Kabupaten Lebak menggunakan konsep Pramubah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan teori pertumbuhan wilayah yang digunakan yaitu growth pole, core periphery, interaction, dan urban hierarchy. Hal ini mempertimbangkan Kabupaten Lebak sesuai dengan hierarki dan peruntukan salah satu kecamatan, yaitu Rangkas Bitung, menjadi kawasan strategis yang dapat dikembangkan. Berdasarkan penilaian kesesuaian dokumen rencana pembangunan, terdapat 3 arahan kebijakan yang sudah sesuai seperti tujuan dan strategi, sistem pusat, dan kebijakan spasial. Berikut adalah daftar pustakanya. Oke, sekian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.